Berikut ini statistika deskriptifnya. Terlihat bahwa genotip Dasher menunjukkan performa terbaik dengan rata-rata hasil mencapai 48,02 unit. Sebaliknya, rata-rata terendah yaitu poin SAT sebesar 27,22 unit. Eh, Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa genotip memegang peranan dominan dalam menentukan produktivitas mentimun. Setelah itu dianalisis ragam untuk lokasi Clemson dengan hasil F hitung genotip sebesar 9,37, lebih besar dari F tabel yaitu 4,76, sehingga efek genotip berpengaruh nyata terhadap hasil panen di lokasi Clemson. Sementara itu, efek baris dan kolom tidak signifikan. 3,76 untuk baris dan 2,93 untuk kolom, yang mengindikasikan bahwa keragaman lahan dari arah baris dan arah kolom relatif homogen. Kemudian untuk lokasi Tifton didapat F hitung genotip sebesar 13,29, di mana lebih besar dari F tabel, yang menunjukkan bahwa genotip memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil. F hitung baris dan kolom tidak signifikan, yang menandakan kondisi lahan yang relatif seragam. Kemudian uji lanjutan, karena karena hasilnya genotip itu mempengaruhi hasil hasil mempengaruhi hasil, maka dilakukan uji lanjutan menggunakan 2K. Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa genotip Dasher berbeda signifikan dengan Poinsett dan Sprint, di mana nilai sigma kurang dari 0,05, namun tidak berbeda signifikan dengan Guardian. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Dasher memiliki rata-rata hasil tertinggi, keunggulannya tidak berbeda secara statistik dari Guardian. Sementara itu, Guardian, Poinsett, dan Sprint tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan satu sama lain. Interpretasi dan pembahasan lanjutan. Berdasarkan nilai rata-rata pada tabel deskriptif, statistika deskriptif tadi, genotip Dasher secara konsisten memberikan hasil tertinggi di kedua lokasi. Genotip Guardian dan Sprint berada pada tingkat menengah, sedangkan Poinsett memiliki hasil terendah. Perbedaan hasil antar genotip dapat disebabkan oleh faktor genetik yang mempengaruhi daya adaptasi, efisiensi fotosintesis, ketahanan terhadap hama penyakit, serta respons terhadap pemupukan. Dari sisi rancangan percobaan, nilai koefisien keragaman atau KK pada lokasi Clemson adalah 21,9% dan di Clifton 13,7%. Kakak yang relatif rendah, kurang dari 25%, menunjukkan bahwa tingkat ketelitian percobaan cukup baik.
Keberhasilan Erbasel dalam mengendalikan keragaman baris dan kolom tercermin dari tidak signifikannya kedua sumber keragaman tersebut, sehingga keletihan tersisa relatif kecil. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis menggunakan rancang pucur sangkar Latin pada kedua lokasi, disimpulkan bahwa kinotip memberikan pengaruh yang signifikan setelah mengendalikan variasi baris dan kolom. Hasil uji lanjut juga menunjukkan bahwa kinetip dasar memiliki hasil yang signifikan yang lebih tinggi dibanding dengan Poinsett dan Sprint. Selain itu, kinetip Gordian, Poinsett, dan Sprint tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan satu sama lain yang mengindikasikan adanya pengelompokan performa kinetip ke dalam tingkat hasil yang relatif serupa. Di sisi lain, efek baris dan kolom tidak signifikan pada kedua lokasi yang dapat mencerminkan kondisi lahan yang relatif homogen. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan produktivitas lebih dipengaruhi oleh faktor genotip. Namun, interpretasinya tetap perlu mempertimbangkan keterbatasan desain percobaan yang digunakan. Saran berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian disarankan agar pemilihan genotip untuk budidaya timun tidak hanya didasarkan pada nilai rata-rata hasil, tapi juga mempertimbangkan signifikansi statistik serta konsistensi performa antar lokasi. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan ukuran sampel yang lebih besar atau melibatkan lebih banyak lokasi agar meningkatkan kekuatan uji dalam mendeteksi perbedaan yang lebih halus antar genotip. Selain itu, pendekatan analisis yang menggabungkan beberapa lokasi secara simultan juga dapat dipertimbangkan untuk menguji kemungkinan adanya interaksi antara genotip dan lingkungan. Pengukuran variabel lingkungan tambahan seperti kelembapan tanah, suhu, dan kondisi agronomis lainnya juga penting dilakukan guna memberikan interpretasi yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi hasil panen timun. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Aina Ulnari. Ini bahas tentang eh, pemupukannya gitu, dari teman. Apakah ada yang ingin? Mas Komting, ini Pak Walid belum sampai lokasi mendengarkan. Ya, Jadi biasanya ada dua kelompok pembahas, Mas. Ya. Ini berkelompok ya? sendiri-sendiri Pak, Oh, individu. sendiri-sendiri. Baik, kalau begitu, kalau sendiri-sendiri berarti setiap individu, setiap orang bisa diberikan kesempatan untuk memberi tanggapan. Dan tolong dicatat secara individu juga, Mas ya. Yang memberi tanggapan, yang Baik. presentasi. Begitu Mas Matunubun. Sebentar lagi Pak Walid sampai klinik ya. Makasih semuanya. Ya.
Jika tidak ada penanya, akan dilanjutkan ke presentasi present selanjutnya, itu Ajeng Firdia. Dan untuk selanjutnya akan spin untuk menanggap juga ya. Ini nanti yang sudah menanggapi tidak perlu presentasi. Mana tuh? Maaf Khalil, ini Ajeng lagi persiapan bentar ya. Mohon ditunggu. Sebelum ke mulai presentasi, kita akan mulai spinnya dulu ya untuk menanggap. Yang memberikan tanggapan presentasi Ajeng Firdia, Zahra Trimeisya. Hanya satu saja dicoba. Coba itu untuk Ajeng Firdia, silakan.
Sepertinya Aceng masih cukup paham siap karena laptopnya sepertinya sedang ada dilanjutkan ke Aufa terlebih dahulu. Ke Aufa Zaki Maulidan bisa dipersilakan. Oke, bentar ya Lil ya. Tak siapin dulu. Oke, Bang. Eh, Mungkin berapa menit lagi. Oke. Oke, sebelumnya izin saya screen ya. Silakan. Apakah saya screennya udah terdengar, teman-teman? Suara terdengar jelas dan terlihat. Oke, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Walid sebagai dosen pengampu mata kuliah. Eh, Izinkan saya presentasi makalah rancangan percobaan tentang analisis percobaan RBSL pada data kelayakan pendidikan Indonesia. Baik, kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu, latar belakang. Nah, pendidikan merupakan fondasi utama pembangun sumber daya manusia suatu bangsa. Tanpa akses terhadap pendidikan yang layak, cita-cita pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan kesejahteraan sosial akan sulit terwujud. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 38 provinsi dan lebih dari 270 juta penduduk menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam menjamin pemerataan kualitas pendidikan dari Sabang hingga Merauke. Kesenjangan antar wilayah barat dan timur, antar perkotaan dan pedesaan, bukan sekedar narasi yang sering diulang dalam diskusi kebijakan, melainkan realitas yang terukur dan dapat dibuktikan secara realistis. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek yang menjadi basis penelitian ini mencatat kondisi dari 148.758 sekolah yang menampung sekitar 24,04 juta siswa di seluruh provinsi Indonesia. Nah, dari data tersebut ditemukan fakta-fakta yang tidak bisa diabaikan. Yang pertama, hanya sekitar 40,76% ruang kelas di Indonesia yang berada dalam kondisi baik, sementara 31,25% dari total 1.149.752 ruang kelas yang berada dalam kondisi rusak, sedang hingga rusak berat, yang artinya hampir satu dari tiga ruang kelas yang tidak layak untuk proses belajar mengajar. Yang kedua,
meskipun secara nasional sebesar 96,85%, guru itu sudah berkualifikasi minimal S1. Angka ini menyembunyikan kesenjangan yang tajam. Di Papua Pegunungan contohnya, hanya sekitar 75,4% guru yang memenuhi kualifikasi tersebut. Sementara di Bali dan Jawa Tengah, angkanya sudah mencapai 98,6%. Terus yang ketiga, angka putus sekolah di Papua Selatan mencapai 0,99%, hampir 10 kali lipat lebih tinggi dibanding DI Yogyakarta yang hanya sekitar 0,028%. Nah, disparitas ini tidak berdiri sendiri. Analisis korelasi menunjukkan bahwa persentase guru berkualifikasi S1 memiliki hubungan negatif dengan kuat dengan angka putus sekolah. Dijelaskan dengan statistik nilai R sebesar negatif 0,814 dengan nilai P kurang dari 0,01. Yang berarti semakin rendah proporsi guru bergelar S1 di suatu provinsi atau daerah, semakin tinggi angka siswa yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Demikian pula, kondisi ruang kelas yang rusak berkorelasi positif dan signifikan dengan angka putus sekolah, ditunjukkan dengan nilai statistik R sama dengan 0, positif 0,433 dengan nilai P kurang dari 0,01. Temuan awal ini mengisyaratkan bahwa kelayakan pendidikan merupakan persoalan multidimensi yang tidak dapat dianalisis dengan memandang satu faktor secara terpisah. Nah, dari sinilah metode statistika memainkan peran penting untuk memahami pengaruh kondisi infrastruktur ruang kelas terhadap angka putus sekolah secara adil dan akurat. Yang perlu adanya mekanisme yang mampu mengendalikan dua sumber keragaman lainnya, yaitu perbedaan karakteristik geografi antar wilayah dan perbedaan skala besaran sekolah secara bersamaan. Jika keragaman ini tidak dikendalikan, hasil analisis akan bias karena pengaruh kondisi infrastruktur akan tercampur dengan pengaruh wilayah dan skala sekolah yang bervariasi sangat besar antar provinsi. Lanjut ke rumusan masalah. Nah, dari latar belakang yang telah diuraikan, saya membangun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan angka putus sekolah yang signifikan antar kelompok wilayah geografis di Indonesia? Yang kedua, apakah perbedaan skala besaran sekolah dalam blok berpengaruh terhadap angka putus sekolah? Yang ketiga, apakah kondisi infrastruktur ruang kelas dalam perlakuan berpengaruh nyata terhadap rasio putus sekolah setelah mengendalikan faktor baris dan kolom? Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pola disparitas angka putus sekolah antar wilayah di Indonesia. Yang kedua, mengendalikan pengaruh faktor wilayah dan skala sekolah menggunakan desain RBSL. Yang ketiga, menguji pengaruh kondisi infrastruktur ruang kelas terhadap angka putus sekolah melalui analisis ANOVA RBSL. Lanjut ke manfaat, ada beberapa manfaat untuk berbagai aspek. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. eh Ya, penjabaran tentang rancangan percobaan, RBSL, karakteristik, model linearnya, analisis ANOVA-nya, lalu ada BNT, dan penjelasan angka putus sekolah sebagai indikator kelayakan pendidikan. Lanjut ke bab 3, metodologi penelitian. Sumber data yang saya gunakan ini data sekunder dari portal data terbuka Kemendikbudristek Republik Indonesia yang berisikan 38 provinsi aktif serta sekolah luar negeri yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek dengan total 39 unit observasi. Nah, di variabel di dalam data meliputi jumlah sekolah, jumlah siswa, angka mengulang angka putus sekolah, kualifikasi kepala sekolah dan guru, tenaga kependidikan, rombongan belajar, serta kondisi ruang kelas. Terus variabel penelitian yang ada di dalam penelitian ini, yakni variabel respons sebagai
atau Y sebagai dihitung dari kolom CSV-nya mengukur berapa banyak siswa mengukur pendidikan di setiap provinsi. Yang kedua ada variabel perlakuan sebagai faktor utama. Ya, ini kondisi infrastruktur ruang kelas. Lalu ada variabel baris yang diisi dengan wilayah geografis yang dibagi dalam 4 kelompok. Di dalam data variabel provinsi, eh, ini dibagi wilayah Jawa Bali yang berisi ya provinsi dari Pulau Jawa hingga Pulau Bali. Terus wilayah Sumatera yang isinya provinsi-provinsi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua, NTT, Maluku. Terus ada variabel kolom sebagai blok ukuran sekolah. Ini kategori kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Bahasan struktur LBSL-nya. Lalu rancangan penelitian RBSL 4x4. Ada beberapa komponen, yakni faktor baris, terus faktor kolom, perlakuan, dan variabel respons. Definisi operasional variabel. Ya, itu penjelasan dari variabel yang dipakai di atas tadi. Lalu ada tahapan analisis, ini pembersihan data, penghapusan kolom kosong, lalu rekayasa fitur, klasifikasi faktor, analisis ANOVA, lalu uji lanjut BNT. Nah, digunakan desain RBSL-nya sebagai berikut. Nah, jadi perlakuan muncul satu kali, tepat satu kali di setiap baris dan setiap kolom yang menjadi syarat utama RBSL untuk terpenuhi. Lanjut ke hipotesis penelitian. Eh, yang pertama ada hipotesis faktor baris, yakni wilayah geografis. H0-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata rasio putus sekolah yang signifikan antar kelompok wilayah geografis. Dengan H1-nya terdapat perbedaan rata-rata rasio putus sekolah yang signifikan. Yang kedua ada faktor kolom yang dari variabel ukuran sekolah. Dengan H0-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata rasio putus sekolah. Dengan H1 terdapat perbedaan rata-rata rasio putus sekolah. H3-nya atau hipotesis ketiga yakni faktor perlakuan dengan variabel kondisi infrastruktur kelas. H0-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata rasio putus sekolah, dengan H1 terdapat perbedaan rata-rata rasio putus sekolah. Langkah analisis data dari pembersihan data, rekayasa fitur, pembentukan variabel wilayah, kategorisasi blok dan perlakuan, serta penyusunan tabel RBSL. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Nah, di deskripsi data, data yang digunakan dalam penelitian ini yang tadi disebutkan dari portal data Kemendikbudristek, eh, dengan nilai respon rata-rata rasio putus sekolah per 1.000 siswa dari 39 observasi yang dianalisis. Yang pertama ada tabel statistik deskripsi rasio putus sekolah per 1.000 siswa dari pembagian kelompok wilayah. Dapat dilihat ada rata-rata, standar deviasi, nilai minimal dan nilai maksimal dari tiap-tiap pembagian kelompok siswa per wilayah geografis. Nah, eh, dengan secara nasional, Papua NTT Maluku memiliki rata-rata rasio putus sekolah tertinggi dengan angka 5,74 per 1.000 siswa. Ini dinilai rata-ratanya, teman-teman. Terus hampir 6 kali lebih tinggi dibanding wilayah Jawa Bali. Nah, apakah perbedaan ini signifikan secara statistis setelah keragaman blok sekolah dikendalikan dan apakah kondisi infrastruktur berpengaruh nyata? Nah, ini akan dijelaskan pada subbab selanjutnya. Tabel RBSL 4x4.
yang berisi rata-rata rasio putus sekolah dari provinsi dengan kategori infrastruktur di suatu wilayah dan blok ukuran sekolah yang sesuai dengan pola LSD yang telah ditetapkan. Jadi perlakuannya seperti ini, lalu jumlah rata-ratanya rasio putus sekolah per perlakuannya. Setelah itu dilakukan perhitungan ANOVA, RBSL, ada FK, JKT, JKB, JKK, JKP, JKG, DB, KT, terus hitung nilai F hitungnya, lalu ada pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini dilakukan membandingkan nilai F hitung masing-masing sumber keragaman terhadap F tabel pada taraf nyata dengan alfa 5%. Nah, F tabelnya itu sebesar 4,7571 dan alfanya sebesar 1%. F tabelnya 9,7795 dengan derajat bebas bilang 3 dan bebas penyebut 6. Yang pertama tadi hipotesis baris berdasarkan wilayah. Nah, hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung sebesar 9,8583 yang lebih dari F tabel sebesar 9,7795, sehingga H0 ditolak pada taraf nyata alfa sama dengan 1% dengan p-value 0,0098. Artinya terdapat perbedaan rata-rata rasio putus sekolah yang nyata terhadap antar kelompok wilayah geografis di Indonesia. Dengan kata lain, faktor wilayah terbukti secara statistis memengaruhi tingkat putus sekolah secara sangat signifikan, bukan sekedar variasi acak semata. Lalu hipotesis kolom berdasarkan skala sekolah, eh, hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung kolom sebesar 1,5595 kurang dari F tabel 5% dengan besaran 4,7571 sehingga H0 ditolak dengan p-value 0,2939 yang artinya tidak terdapat perbedaan yang nyata dalam rata-rata rasio putus sekolah antar kelompok skala besaran sekolah setelah faktor wilayah dan infrastruktur dikendalikan. Meskipun demikian, faktor kolom tetap berkontribusi mengendalikan sebagian keragaman data ditunjukkan pada perhitungan JKK sehingga penggunaan RBSL tetap lebih efisien dibanding RAL. Lalu ada hipotesis perlakuan dengan variabel kondisi infrastruktur ruang kelasnya. Hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung sebesar 2,4565 kurang dari F tabel sebesar 4,7571 sehingga H0 ditolak dengan nilai p-value 0,1607. Secara statistik formal tidak terdapat bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa kondisi infrastruktur ruang kelas berpengaruh nyata terhadap rasio putus sekolah setelah keragaman wilayah dan skala sekolah dikendalikan pada taraf nyata 5%. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa F hitung perlakuan sebesar 2,4565 itu menunjukkan arah pengaruh yang konsisten secara deskriptif. Rata-rata rasio putus sekolah meningkat secara monotonik dan kategorik sangat baik, yang tadi di dalam tabel perlakuan itu kan. Eh, Baik, sedang, buruk, eh, lalu tidak tercapainya signifikansi disebabkan oleh derajat bebas kelet yang sebesar 6 doang. Dengan konsekuensi ukuran RBSL 4 kali 4 sehingga uji menjadi kurang sensitif. Lalu ada uji lanjut BNT eh, dengan nilai yang berikut. Lalu ada rangkuman rata-rata rasio putus sekolah per kategori infrastruktur dengan notasi BNT. Nah, interpretasi hasil dan pembahasan. Nah, hasil ANOVA menunjukkan bahwa faktor wilayah berpengaruh nyata terhadap rata-rata rasio putus sekolah pada taraf alfa 5% dengan nilai F hitung 8,96 lebih dari F tabel sebesar 4,76.
Temuan ini secara statistik mengkonfirmasi adanya kesenjangan retensi pendidikan yang signifikan antar kelompok wilayah di Indonesia. Nah, rata-rata rasio putus sekolah per wilayah menunjukkan pola yang jelas. Di daerah Indonesia bagian timur memiliki rata-rata tertinggi, yakni sebesar 5,74. Perhitungannya dari per 1.000 siswa, diikuti Kalimantan Sulawesi sebesar 2,53, Sumatera 1,93, dan Jawa Bali paling terendah 0,98. Kesenjangan antar wilayah ini dengan rasio tertinggi dan terendah mencapai 4,76 poin, yang secara praktis sangat bermakna karena mencerminkan perbedaan sistematis dalam akses dan kualitas pendidikannya. Dari perspektif RBSL, pengaruh baris ini justru memvalidasi keputusan menggunakan RBSL. Jika menggunakan wilayah dibiarkan masuk ke dalam galat seperti pada RAL, nilai JKB sebesar 50,24 akan menambah JKG sehingga KTG membesar secara dramatis dan F hitungnya menjadi jauh lebih kecil. Ini mengilustrasikan secara konkret mengapa pemilihan RBSL ini sudah cukup tepat. Lalu ada pengaruh blok eh, terhadap rasio putus sekolah. Faktor bloknya tidak terpengaruh secara nyata terhadap rasio putus sekolah dalam kerangka RBSL ini. Dilihat dari nilai F hitungnya kurang dari nilai F tabel. Bukan berarti skala sekolah tidak relevan secara substantif, melainkan eh, setelah pengkategorian kuartil, variasi sekolah relatif tidak cukup besar untuk menghasilkan perbedaan rasio putus sekolah yang signifikan secara statistik dalam konteks model RBSL. Lalu ada pengaruh kondisi infrastruktur terhadap rasio putus sekolah. Hasil ANOVA-nya tidak terpengaruh, dia dari nilai F hitung kurang dari nilai F tabel. Namun perlu dicatat dengan seksama bahwa secara deskriptif urutan rata-rata dari tertinggi ke rendah sangat konsisten. Ini nilai besaran eh, angka putus sekolah. Nah, berdasarkan uji BNT-nya, pasangan buruk versus sangat baik berbeda sangat nyata. Selisih 2,47 lebih besar dari BNT 2,366. Ya, yang kedua, ketidaksignifikan F hitung memungkinkan disebabkan oleh ukuran sampel yang terbatas. Lalu ketiga, keragaman wilayah lebih signifikan daripada keragaman infrastruktur mengindikasikan bahwa kesenjangan geografis merupakan akar permasalahan pendidikan di Indonesia ini lebih mendesak. Lalu kontribusi RBSL dalam analisis ini, sekolah dan berdasarkan faktor baris dan kolom. Lanjut bagian penutup, kesimpulannya berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan data kelayakan pendidikan Indonesia dari Kemendikbudristek menggunakan RBSL dapat ditarik. Yang pertama, rancangan RBSL ini sudah lumayan tepat. Ini terdapat dua sumber keragaman, ini berdasarkan lingkungan yang dikendalikan secara bersamaan. Syarat utama, pelakuan baris dan kolom harus sama. Jadi sama. Yang kedua, berdasarkan hasil ANOVA RBSL, faktor wilayah berpengaruh nyata terhadap rasio putus sekolah dengan taraf 5%. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel, sementara faktor blok ukuran sekolah dan ruang infrastrukturnya tidak terpengaruh nyata, meskipun pelakuan menunjukkan tren deskriptif yang konsisten. Lalu ketiga, berdasarkan uji lanjut BNT, hanya pasangan buruk dan sangat baik berbeda sangat nyata. Lalu keempat, ada penerapan RBSL terbukti memberikan manfaat dibanding rancangan yang lainnya. Lalu kelima, dari perspektif kebijakan pendidikan,
Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kesenjangan geografis antar wilayah merupakan masalah yang lebih signifikan terhadap secara statistik dibandingkan perbedaan kondisi infrastruktur kelas dan dalam konteks angka putus sekolah di Indonesia. Namun perbedaan nyata antara infrastruktur buruk dengan sangat baik tetap menjadi dasar yang kuat untuk mendorong prioritas perbaikan infrastruktur pendidikan. Sekian presentasi, presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa dilanjut buat Mas Khalil. Saya persilakan. Terima kasih pada Mas Kova. Ini sangat menarik pesannya karena tentang pendidikan antar wilayah. Yang mana tadi pengaruh putusnya sekolah, wilayah berpengaruh terhadap putusnya sekolah pada daerah timur sana. Padahal daerah timur paling sering dikeruk kekayaannya. Seharusnya Iya mereka betul. lah yang paling utama merasakan manfaatnya ya. Iya betul Mas Khalil. Kepada Mbak Zahra dari Mesia, boleh ditanggapi. Baik, aku ingin tanya, untuk pembagian perlakuan itu dilakukan secara acak atau adakah aturannya? Dan misal pembagian perlakuan itu dilakukan secara acak, apakah akan menghasilkan hasil yang berbeda dari yang telah dilakukan? Apakah hasilnya akan berbeda-beda jika pembagian perlakuan dilakukan secara acak? Terima kasih. Seperti ini ya Mbak Zahra ya. Iya. Untuk itu sendiri saya belum analisis lebih lanjut ya, karena saya hanya melakukan satu kali percobaan ini saja. Analisis ininya cuma sekali saja. Belum dicoba-coba buat perlakuan yang berbeda-beda seperti itu. Apakah mungkin sudah menjawab? Eh, Terus waktu mengacak ini eh, itu mengikuti aturan apa taruh aja? Soalnya aku lihat itu ada kolom satu sama baris satu tuh masih urut A, B, C, D, baru yang di tengahnya itu baru yang diacak, bukan diacak sih, tapi maju, lebih ke urutannya maju gitu. Aku lihat ini kok Iya, A, C, B, D, bukan A, B, C, D, iya, iya ada Pak, keharusannya. seperti itu. Tidak ada alasan secara spesifik sih. Eh, Cukup sih dari saya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Khalil. Baik, terima kasih kepada Mustafa. Jika nanti mau masih kurang jelas, bisa di selanjutnya kepada Pak Walid sebagai tas lanjut. Selanjutnya kita akan ke presenter selanjutnya yaitu Mbak Ajeng. Apakah udah siap Mbak Ajeng? Udah. Tuh Mbak Ajeng dipersilakan. Sebelum itu kita akan melakukan spin dulu untuk penang. Yang akan menanggapi presentasi Mbak Ajeng adalah Bahar Arifianto. Untuk Mas Bahar, silakan diperhatikan ya. Izin saya share screen ya. Silakan Mbak.
Baik, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Rancangan Bujur Sambar Latin dalam menganalisis pengaruh perakuan terhadap produksi jagung. Baik, masuk ke pendahuluan. Perkembangan penelitian ilmiah menuntun adanya metode analisis yang mampu menghasilkan kemampuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian eksperimen, kondisi lingkungan seringkali tidak mungkin, sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian. Rancangan percobaan sederhana seperti rancangan acak kelompok dan rancangan acak kelompok memiliki keterbatasan ketika terdapat lebih dari satu sumber keragaman. Oleh karena itu, digunakan rancangan bujur sambar Latin yang mampu mengendalikan dua sumber keragaman sekaligus, yaitu baris dan volume. Metode ini banyak digunakan dalam bidang petani, khususnya untuk menguji pengaruh pelabuhan terhadap hasil produksi tanaman. Pada penelitian kali ini digunakan data sekunder berupa data produksi jagung yang berasal dari artikel pada jurnal Louisiana Universitas Louisiana tahun 2012. Kemudian rumusan masalahnya, pertama, bagaimana konsep dan prinsip dasar rancangan bujur sambar. Yang kedua, bagaimana model linear yang digunakan dalam rancangan bujur sambar Latin. Yang ketiga, bagaimana penerapan rancangan bujur sambar Latin dalam analisis data menggunakan SPSS. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dasar dan diagnosis? Revisi untuk rumusan masalah ketiga yaitu menggunakan Python. Tujuan penelitiannya itu pertama menjelaskan konsep dasar rancangan bujur sambar Latin. Yang kedua, menguraikan model linear yang digunakan dalam rancangan bujur sambar Latin. Yang ketiga, menganalisis data menggunakan metode rancangan bujur sambar Latin menggunakan bantuan Python. Dan mengetahui pengaruh pelakuan terhadap hasil penelitian berdasarkan analisis yang dilakukan. Lanjut di bab pembahasan. Pada bab 2 berisi definisi RBSL. Di RBSL, model-model linearnya, ciri-ciri, dan sintaks pelaksanaannya, kemudian kelebihan dan kekurangan, dan contoh datanya. Untuk data penelitian, data yang digunakan merupakan data hasil produksi jagung yang disusun dalam bentuk RBSL berukuran 5x5. Data terdiri dari 5 baris, 5 kolom, dan 5 perempuan, yaitu A, B, C, D, dan E. Berikutnya, hasil analisis tanpa rumusan hipotesisnya dengan gambar tidak terdapat pengaruh terbaris, kolom, dan pengakuan terhadap hasil. Hipotesis alternatifnya terdapat pengaruh faktor baris, kolom, dan pengakuan terhadap hasil. Kriteria pengujiannya, jika nilai signifikan p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Namun jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Hasil ANOVA, berdasarkan hasil analisis ANOVA yang ditunjukkan pada tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi untuk masing-masing faktor, yaitu baris sebesar 0,842, kolom sebesar 0,5739, dan perlakuan sebesar 0,2028. Dengan taraf signifikansi 0,5,
Diperoleh bahwa seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0, sehingga 0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa faktor baris, kolom, dan perlakuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil. Kemudian hasil uji lanjut UK, rumusan hipotesisnya untuk tidak terdapat perbedaan antara hasil dan perlakuan. Dan untuk H1-nya terdapat perbedaan antara hasil dan perlakuan. Pada tahap pengujian, jika nilai P-value-nya kurang dari 0,5 maka hanya ditolak. Namun jika nilai P-value lebih dari 0,5 maka hanya diterima. Hasil analisisnya, berdasarkan hasil uji 2K, diketahui bahwa seluruh pasangan memiliki nilai pH lebih besar dari 0, dan nilai reject bernilai false. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara setiap pasangan perlakuan yang berbeda. Dan visualisasi boxplot, berdasarkan grafik boxplot distribusi hasil perlakuan, terlihat bahwa masing-masing perlakuan memiliki sebaran data yang saling tumpang tindih. Dan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan colok antar perlakuan dalam mempengaruhi hasil produksi. Meskipun terdapat sedikit perbedaan pada nilai median dan sebaran data, namun secara keseluruhan distribusi antar perlakuan masih saling beriringan. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan hasil antar perlakuan tidak cukup menimbulkan secara konsisten. Bentuk berdasarkan hasil kesimpulannya berdasarkan hasil analisis dari produksi jagung menggunakan harga SL dapat disimpulkan bahwa metode ini efektif digunakan untuk mengendalikan dua sumber tenaga kontak, yaitu faktor baris dan kolom, sehingga mampu meningkatkan ketelitian dalam analisis. Hasil analisis ANOVA menunjukkan bahwa faktor baris, kolom, dan perlakuan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil produksi jagung pada taraf signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan belum mampu menghasilkan perbedaan yang nyata terhadap variabel respon. Hasil uji lanjut Turki juga mendapat temuan tersebut di mana tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar pasangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil perlakuan yang dilakukan uji memberikan hasil yang relatif sama terhadap produksi jagung. Secara keseluruhan, hasil variasi produksi lebih dipengaruhi oleh faktor acak dibanding dengan perlakuan yang diberikan. Sehingga pemilihan perlakuan dalam penelitian ini belum menunjukkan aktivitas yang optimal. Untuk saran, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan variasi perlakuan yang lebih beragam atau memiliki perbedaan yang lebih jelas. Sehingga pengaruh perlakuan terhadap hasil produksi dapat terlihat secara lebih jelas dan sempurna. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Aca. Ini bahas tentang tanaman jagung, di mana hasilnya tidak ada pengaruh sama sekali baik dari bentuk, kolom, baris, perlakuan. Padahal sebenarnya kalau tanaman sangat ada hubungan dari tangga
Pada Bahar dipersilakan untuk Baik, terima kasih Ulil. Mungkin saya belum ada pertanyaan sih. Tadi mungkin sudah cukup jelas. Ada pengaruhnya juga. Presentasinya juga sudah baik. Jadi ya udah itu aja sih. Mungkin nanti tinggal dikembangin aja ke eksperimen RBSL selanjutnya saja sih. Terima kasih. terima kasih kepada Bahar. Tadi sebenarnya eh, tidak ada pengaruh sama sekali ya dari Dr. Paris. Untuk saran dikembangkan lebih lanjutnya, boleh dipertimbangkan ke ajang selanjutnya yaitu Mbak Ayu Lestari untuk mempersiapkannya. Dan sebelum itu kita akan spin terlebih dahulu untuk menanggapnya siapa. Dan jika waktunya masih mencukupkan, akan lanjutkan dengan presentasi berikutnya. Untuk yang ini, spin ini adalah untuk yang memberikan tanggap untuk presentasi Ayu Lestari. Untuk Rika Setia Putri, nanti dipersilakan tanggapi. Selanjutnya adalah akan memberikan presentasi setelah Ayu. Istilah kita remove saja. Untuk setelah Ayu bisa kan nanti presentasikan bisa Fitri Firdaus, Fitri Firdaus, dan yang akan menanggapinya Mbak Aurel Valencia Uwar. Selanjutnya jika waktunya masih mencukupkan, yang memberikan presentasi setelah bisa Benigno Tamadio, dan yang memberi tanggapan ada Salva Tri Lestari yang memberikan tanggapan terhadap presentasi Benigno. Untuk sekarang, Mbak Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih Valil. Izin saya share screen ya. Silakan. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil eh, makalah rancangan percobaan, yaitu rancangan bujur sangkar Latin
mata kuliah rancangan percobaan, dosen pengampu, Pak Walid. Baik, untuk latar belakang dari makalah penulisan makalah saya ini yaitu rancangan percobaan merupakan bagian penting dalam statistika yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dengan mengendalikan variasi yang berasal dari faktor luar, sehingga pengaruh perlakuan dapat diamati secara lebih akurat. Dalam prakteknya, data penelitian sering dipengaruhi oleh lebih dari satu sumber keragaman selain perlakuan utama. Jika terdapat dua sumber keragaman, maka metode yang tepat digunakan adalah rancangan bujur sangkar Latin atau RPSL, karena mampu mengendalikan variasi berdasarkan dua faktor sekaligus, yaitu baris dan kolom. Dalam penelitian ini, saya menggunakan dataset konsumsi bahan bakar kendaraan yang memuat variabel seperti merek, kelas kendaraan, jenis bahan bakar, dan emisi CO2, dan berasal dari Kaggle. Baik, lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah yang pertama, bagaimana konsep dan karakteristik rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL dalam rancangan percobaan. Yang kedua, bagaimana model linear yang digunakan dalam analisis rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah pengolahan dan penyusunan data agar memenuhi struktur rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Dan yang terakhir adalah bagaimana penerapan analisis rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL menggunakan bantuan software RStudio melalui metode ANOVA dan uji lanjut. Kemudian, untuk tujuannya, yaitu berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penulisan makalah ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep dan karakteristik rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL dalam rancangan percobaan. Yang kedua, menjelaskan model linear yang digunakan dalam analisis rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah pengolahan dan penyusunan data agar memenuhi struktur rancangan bujur sangkar Latin RBSL. Dan yang terakhir adalah menganalisis data menggunakan metode rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL dengan bantuan software RStudio melalui analisis varians atau ANOVA dan uji lanjut. Kemudian lanjut ke bab 2, yaitu isi. Pertama adalah definisi dari rancangan bujur sangkar Latin. Rancangan bujur sangkar Latin merupakan rancangan percobaan yang digunakan ketika terdapat dua sumber keragaman selain perlakuan, yaitu faktor baris dan kolom. Rancangan ini termasuk dalam rancangan lingkungan yang bertujuan untuk mengendalikan variasi yang berasal dari dua arah, sehingga pengaruh perlakuan dapat diamati secara lebih akurat. Secara struktur, RPSL disusun dalam bentuk bujur sangkar berukuran R kali R, di mana jumlah perlakuan sama dengan jumlah baris dan kolom. Setiap perlakuan ditempatkan sedemikian rupa sehingga muncul tepat satu kali pada setiap baris dan setiap kolom. Dengan peraturan ini, variasi yang disebabkan oleh faktor baris dan kolom dapat dipisahkan dari galat percobaan. Rancangan ini digunakan pada kondisi lingkungan yang tidak homogen, khususnya ketika ketidakhomogenan berasal dari dua sumber yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini, konsep RBSL diterapkan pada data konsumsi bahan bakar kendaraan dengan menetapkan baris sebagai merek kendaraan, kolom sebagai kelas kendaraan, perlakuan sebagai jenis bahan bakar, respon sebagai emisi CO2. Karena dataset yang digunakan bukan merupakan rancangan eksperimen murni, maka dilakukan proses rekonstruksi data menjadi bentuk bujur sangkar 4 kali 4 agar memenuhi asumsi RPSL sebelum dilakukan analisis menggunakan metode analisis varians ANOVA di RStudio. Kemudian yang kedua, model linear rancangan bujur sangkar Latin yang digunakan dalam makalah ini adalah YIJ sama dengan mu plus
BI plus KJ plus PT plus error IJT. Kemudian untuk ciri-ciri rancangan bujur sangkar Latin, yang pertama, terdapat R perlakuan dan jumlah unit percobaan sebesar R kuadrat. Kedua, terdapat dua faktor pengelompokan atau blocking, yaitu baris dan kolom. Yang ketiga, setiap perlakuan muncul tepat satu kali dalam setiap baris dan kolom. Yang keempat, setiap baris dan kolom berfungsi sebagai ulangan atau replication. Yang kelima, dalam praktek analisis, data harus disusun dalam bentuk bujur sangkar, R kali R. R kali R. Kemudian yang keempat adalah sintaks pelaksanaan rancangan bujur sangkar Latin, yaitu langkah pertama adalah pengolahan dan penyusunan data, yang mana dilakukan rekonstruksi data menjadi bentuk 4 kali 4. Nah, langkah analisis menggunakan R yang A yaitu import data terlebih dahulu, kemudian yang B melihat struktur data, di mana struktur data yang saya gunakan ini terdiri dari 22.556 observasi dan 13 variabel. Kemudian yang C yaitu subset data. Subset data dilakukan untuk memilih data yang relevan dengan kebutuhan analisis, yaitu dengan mengambil data pada tahun 2000 menggunakan fungsi subset. Hasil subset menunjukkan bahwa data berjumlah 639 observasi dengan tetap mempertahankan 13 variabel. Kemudian yang D yaitu memilih variabel. Pemilihan variabel dilakukan dengan mengambil variabel yang relevan dengan rancangan RPSL, yaitu make, vehicle class, fuel, dan emission. Hasil seleksi menghasilkan 63 observasi dengan 4 variabel utama. Keempat variabel tersebut selanjutnya digunakan sebagai baris, yaitu make, kolom, vehicle class, perlakuan yaitu fuel, respon, emission. Kemudian selanjutnya yaitu mengambil 16 data agar membentuk 4 kali 4. Selanjutnya yaitu mengubah ke tipe faktor. Variabel baris, kolom, dan perlakuan diubah menjadi tipe faktor menggunakan fungsi as titik faktor. Hal ini dilakukan karena ketiga variabel tersebut merupakan variabel kategorik yang digunakan sebagai faktor dalam analisis ANOVA. Kemudian yang kedua yaitu asumsi model. Agar hasil analisis varians ANOVA pada RPSL valid, model harus memenuhi beberapa asumsi dasar. Yang pertama yaitu uji normalitas, di mana hipotesisnya yaitu H0, residual berdistribusi normal, H1, residual tidak berdistribusi normal, di mana hasilnya yaitu p-value lebih dari 0,05 sehingga gagal menolak H0, yang artinya residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas pada model ANOVA telah terpenuhi. Kemudian untuk uji selanjutnya yaitu uji homogenitas atau homoskedastisitas. Hipotesisnya yaitu H0 varians homogen, H1 varians tidak homogen, di mana hasilnya menunjukkan p-value lebih dari 0,05 sehingga gagal menolak H0, yang artinya varians antar kelompok homogen sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Kemudian yang ketiga yaitu uji independensi, di mana hasil dari plot atau visualisasi adalah tidak terdapat pelanggaran independensi sehingga asumsi independensi terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah baru memasuki analisis varians. ANOVA menggunakan RStudio, di mana dengan hipotesis faktor baris, yaitu H0, tidak terdapat pengaruh baris terhadap respon. H1 terdapat pengaruh baris terhadap respon. Dengan hasil p-value yaitu lebih dari 0,05 sehingga gagal menolak H0, yang artinya baris tidak berpengaruh signifikan. Kemudian hipotesis faktor kolom, H0 tidak terdapat pengaruh kolom terhadap respon, dan H1 terdapat pengaruh kolom terhadap respon, di mana p-value-nya adalah 0,0677, sehingga kolom berpengaruh lemah atau marginal terhadap respon. Kemudian hipotesis faktor perlakuan, H0 tidak terdapat pengaruh perlakuan terhadap respon. H1 terdapat pengaruh perlakuan terhadap respon. Sehingga keputusannya adalah
perlakuan mulai menunjukkan pengaruh terhadap respon. Berdasarkan pengujian hipotesis, faktor perlakuan dan kolom menunjukkan pengaruh pada tarif signifikansi 10%, sedangkan faktor baris tidak berpengaruh terhadap respon. Kemudian, masuk ke visualisasi data dari grafik di atas, eh, bertujuan untuk menggambarkan distribusi emisi CO2 berdasarkan jenis bahan bakar atau perlakuan, sehingga memudahkan dalam melihat perbedaan karakteristik data antar kelompok perlakuan. Pada box plot yang ditampilkan, terdapat dua jenis bahan bakar, yaitu X dan Z. Sumbu horizontal X-aksis menunjukkan jenis bahan bakar, sedangkan sumbu vertikal atau Y-aksis menunjukkan nilai emisi CO2. Di mana interpretasinya yaitu median emisi CO2 untuk bahan bakar Z terlihat lebih tinggi dibandingkan bahan bakar X. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, kendaraan dengan bahan bakar Z menghasilkan emisi yang lebih besar. Kemudian, box pada bahan bakar Z lebih tinggi atau lebih panjang dibandingkan dengan X, yang menunjukkan bahwa variasi emisi pada bahan bakar Z lebih besar. Dan sebaliknya, bahan bakar X memiliki sebaran yang lebih sempit sehingga lebih konsisten. Kemudian untuk rentang data, di mana nilai emisi pada bahan bakar Z lebih lebar dibandingkan X, yang menandakan adanya perbedaan nilai minimum dan maksimum yang cukup besar pada kelompok Z. Secara visual, terlihat adanya perbedaan distribusi antara kedua pelakuan. Bahan bakar Z cenderung memiliki nilai emisi lebih tinggi dibandingkan bahan bakar X, yang mendukung hasil analisis ANOVA sebelumnya bahwa perlakuan mulai menunjukkan pengaruh terhadap respon. Dengan demikian, boxplot ini memberikan gambaran awal bahwa jenis bahan bakar berpotensi mempengaruhi tingkat emisi CO2. Visualisasi ini juga memperkuat hasil analisis statistik yang menunjukkan adanya kecenderungan perbedaan antar pelakuan, meskipun belum signifikan pada taraf 5%. Kemudian yang yaitu kelebihan dan kekurangan rancangan bujur sangkar Latin. Kelebihannya yang pertama, RPSL mampu mengurangi keragaman galat. Kemudian yang kedua, RPSL efisien digunakan pada percobaan skala kecil. Yang ketiga, analisis RPSL relatif sederhana, baik secara manual maupun menggunakan perangkat lunak statistik. Yang D, RPSL meningkatkan ketelitian hasil. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama, RPSL mensyaratkan jumlah baris, kolom, dan perlakuan yang sama, sehingga jumlah unit percobaan meningkat secara kuadrat. Yang kedua, ketelitian dapat menurun karena galat percobaan cenderung meningkat pada ukuran rancangan yang lebih besar. Yang ketiga, RPSL memiliki asumsi yang ketat, terutama tidak adanya interaksi antara baris, kolom, dan perlakuan. Yang keempat, proses pengacakan dalam RPSL lebih kompleks dibandingkan rancangan lain. Yang kelima, penyusunan rancangan memerlukan pemahaman yang baik agar setiap perlakuan muncul tepat satu kali pada setiap baris dan kolom. Dan yang terakhir yaitu RPSL sensitif terhadap data hilang. Kemudian bab 3 yaitu penutup. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai RPSL serta penerapannya menggunakan data konsumsi bahan bakar kendaraan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, RPSL merupakan salah satu rancangan percobaan yang digunakan untuk mengendalikan dua sumber keragaman. Kedua, model linear RPSL terdiri atas komponen rata-rata umum, pengaruh baris, kolom, perlakuan, serta galat. Yang ketiga, dataset yang digunakan dalam penelitian ini bukan merupakan rancangan eksperimen murni, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi data. Keempat, hasil pengujian asumsi menunjukkan bahwa model telah memenuhi asumsi normalitas, homogenitas, dan independensi, sehingga ANOVA yang dilakukan dapat dianggap valid. Yang kelima, berdasarkan hasil ANOVA, faktor baris tidak berpengaruh signifikan terhadap respon, sedangkan faktor kolom dan perlakuan menunjukkan pengaruh pada taraf signifikansi 10%. Atau marginal namun belum signifikan pada taraf 5%. Kemudian, secara keseluruhan, RPSL dapat diterapkan pada data nyata dengan bantuan software RStudio, meskipun memerlukan penyesuaian struktur data agar sesuai dengan prinsip rancangan percobaan.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama yaitu peneliti selanjutnya disarankan menggunakan jumlah perlakuan yang lebih banyak agar hasil analisis lebih representatif dan mampu menggambarkan kondisi sebenarnya. Perlu dilakukan pengujian asumsi secara lebih mendalam, terutama pada data dengan ukuran besar, untuk memastikan keabsahan hasil analisis ANOVA. Untuk penelitian lanjutan, disarankan mempertimbangkan metode lain atau model yang dapat mengakomodasi interaksi antar faktor, mengingat RPSL memiliki keterbatasan dalam hal tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Mas Solid. Terima kasih Mbak Ayu yang membahas tentang bahan bakar kendaraan. Ini kendaraan motor atau mobil? Ini dari dua kendaraan tersebut. Yang tadi itu memiliki pengaruh hanya kolom saja yang memiliki pengaruh terhadap konsumsi bahan bakar. Untuk dari penanggap, yaitu Mbak Rika dipersilakan. Oke, mungkin dari saya mau memberikan tanggapan saja. Menurut saya presentasi dari Ayu cukup menarik karena berbeda dari kebanyakan contoh yang dipresentasikan oleh teman-teman yang lain, yang umumnya menggunakan studi kasus data pertanian atau perkebunan seperti jagung dan hasil panen yang lain. Jadi menurut saya presentasi yang dibawakan oleh Ayu ini memberikan gambaran bahwa penerapan RBSL itu cukup luas termasuk pada data kendaraan dan emisi CO2. Sehingga menurut saya eh, materi RBSL lebih variatif dan relevan dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Saya kembalikan ke Holly. Terima kasih Kak. Untuk teman-teman lain, apakah ada yang menanggapi atau bertanya? Jika tidak ada, akan diberikan kepada presenter selanjutnya yaitu Mbak Isa. Dan yang adalah Mbak Aurel. Untuk Mbak Isa dipersilahkan. Oke, makasih. Benar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Perkenalkan, yaitu saya Isa Fitri Firdaus dengan NIM 240422033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eksperimen komparatif algoritma klasifikasi news, fake news, yaitu berbasis rancangan bujur sangkar Latin dengan pengendalian variansi processing text, yaitu pada mata kuliah rancangan percobaan. Yang pertama itu ada latar belakang, yaitu latar belakang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dalam satu dekade terakhir yang telah mempercepat penyebaran informasi melalui media sosial dan platform digital. Saat ini, setiap penggunaan dapat memproduksi serta menyebarkan informasi tanpa proses verifikasi yang ketat. Kondisi tersebut yaitu menyebabkan meningkatnya penyebaran berita palsu yang menjadi salah satu tantangan besar dalam era digital ini. Terus,
fake news ini yaitu tidak hanya berdampak pada penyebaran informasi yang salah, tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial dan politik masyarakat. Informasi yang tidak benar dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan seringkali sulit dibedakan dari informasi yang valid, sehingga berpotensi menimbulkan disinformasi publik dan polarisasi opini masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, yaitu penelitian tentang fake news ini telah menjadi isu global yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap media dan institusi. Hal ini yaitu mendorong berkembangnya beberapa yaitu metode untuk mendeteksi berita palsu secara lebih cepat dan akurat menggunakan machine learning. Pendekatan machine learning ini pendekatan machine learning ini banyak eh, pendekatan machine ini banyak klasifikasi teks karena mampu mempelajari pola data yaitu dengan jumlah besar. Algoritma seperti Naive Bayes yaitu SFM dan Random Forest telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian untuk mendeteksi fake news ini. Selain algoritma terhadap processing juga memiliki pengaruh penting terhadap performa model. Proses seperti cleaning, teksonasi, stopword remove, dan steaming dapat mempengaruhi hasil klasifikasi secara signifikan. Namun, namun demikian, banyak penelitian sebelumnya yaitu mengontrol faktor eksperimen secara sistematis seperti variasi propagation dan pembagian data sehingga hasil pembandingan model menjadi lebih objektif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan rancangan bujur sangkar Latin untuk mengontrol variasi propagation sebagai faktor baris dan pembagian data sebagai faktor kolom, sedangkan algoritma klasifikasi digunakan sebagai perlakuan yang utama. Itu tujuannya yaitu yang pertama adalah menganalisis kinerja beberapa algoritma klasifikasi dalam mendeteksi fake news pada data dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah mengimplementasikan rancangan bujur sangkar Latin untuk mengontrol variasi pada tahap preprocessing dan pembagian data dalam proses eksperimen. Yang ketiga adalah membandingkan performa algoritma klasifikasi pada kondisi eksperimen yang telah dikontrol menggunakan rancangan bujur sangkar Latin agar hasil evaluasi lebih objektif. Yang keempat adalah mengevaluasi hasil klasifikasi untuk metrik akurasi dan F1 score untuk memperoleh gambaran performa model yang lebih komparatif. Manfaatnya itu yang pertama adalah menambah wawasan dalam bidang text mining dan machine learning pada deteksi fake news serta penerapan rancangan bujur sangkar Latin. Yang kedua adalah membantu menghasilkan model deteksi fake news yang lebih objektif untuk pemilihan algoritma yang terbaik. Yang ketiga adalah memberikan alternatif design eksperimen machine learning dengan pengendalian faktor processing dan pembagian data menggunakan rancangan bujur sangkar Latin. Yang kedua ada metodologi simulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen komputasional dengan desain yaitu RBSL. RBSL ini digunakan karena terdapat dua faktor pengaruh yang perlu dikontrol stimulan yaitu variasi propagation dan variasi subset data. Nah, untuk rumusnya itu seperti ini. Lalu penelitian ini yaitu rancangan bujur sangkar Latin diadaptasi untuk eksperimen machine learning guna mengontrol yaitu dua sumber varian selain algoritma sehingga pengaruh utama algoritma ini dapat dianalisis secara lebih objektif. Yang kedua yaitu ada sumber data, yaitu dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset fake news yang terdiri dari berita asli dan berita palsu yang dipengaruhi oleh sumber publik dari Kaggle dan dataset terbuka lainnya, yaitu
Labelnya itu saya melabeli yaitu 0 untuk berita asli dan 1 untuk berita palsu. Sebelum digunakan, data set terlebih dahulu itu dibersihkan untuk menghapus data kosong, duplikasi, dan noise yang tidak relevan. Yang kedua adalah preprocessing data dan pembentukan dataset eksperimen, yaitu tahapan ini digunakan untuk bahasa Python yang bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi representasi yang numerik dan dapat diproses oleh algoritma machine learning. Itu yang pertama ada yaitu pengumpulan dan penggabungan data. Yang kedua adalah pengacakan data. Yang ketiga adalah pembentukan data, subset data asli hasil pengacakan. Yang keempat adalah penyimpanan teks asli. Yang kelima adalah scaffolding. Yang keenam adalah cleaning. Yang ketujuh ada storyboard removal. Yang kedelapan adalah steaming. Yang kesembilan adalah tokenisasi. Yang kesepuluh adalah TF-PDF. Yang kesebelas adalah pembangkitan data latih dan uji. Yang kedua belas adalah pembentukan rancangan bujur sangkar Latin. Yang ketiga belas adalah adanya proses eksperimen untuk setiap kombinasi. Yang keempat adalah output hasil preprocessing tersebut. Lalu ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini, itu penelitian ini menggunakan rancangan bujur sangka Latin untuk mengevaluasi pengaruh preprocessing subdata dan algoritma klasifikasi terhadap performa model fake news detection. Nah, dalam penelitian ini, yaitu P1, P2, dan P3 ini mempresentasikan variasi preprocessing. Ya, Kak, untuk K1, K2, dan K3 ini mempresentasikan terhadap subset data, dan A, B, dan C itu digunakan untuk mempresentasikan algoritma klasifikasi. Nah, berdasarkan hasil eksperimen tersebut, seluruh kombinasi perlakuan menghasilkan performa yang tinggi dengan nilai akurasi dan F1 score yaitu yang relatif konsisten. Nilai akurasi berada pada rentan yaitu 0,9 hingga 0,99 sehingga menunjukkan bahwa model tersebut itu mampu melakukan klasifikasi fake news dengan cukup baik. Selain itu, F1 score ini juga untuk menunjukkan pola konsisten dengan akurasi seperti model, yaitu menjaga keseimbangan antara presensi dan rekal. Tidak dan di kombinasi ini tidak terdapat kombinasi eksperimen yang menunjukkan penurunan performa yaitu secara signifikan. Nah, hal tersebut ini menunjukkan bahwa model yang dibangun ini relatif stabil dan cukup baik untuk variasi processing maupun pembagian data. Yang kedua yaitu ada hasil analisis varians yaitu ANOVA. Nah, untuk mengetahui apakah perbedaan performa antara faktornya itu bersifat signifikan secara statistik itu dilakukan oleh variansi menggunakan model rancangan bujur sakar Latin. Yaitu hasil analisis ini itu menunjukkan bahwa faktor algoritma memiliki pengaruh yang signifikan terhadap performa model dengan nilai p-value sebesar yaitu 0,002626 yang lebih kecil daripada 0,05. Hal ini itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan performa yang nyata antara algoritma klasifikasi dalam penelitian ini. Nah, sebaliknya, yaitu faktor preprocessing ini tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai p-value yaitu sebesar 0,492999. Nah, hal yang sama juga terjadi pada faktor subset data dengan nilai p-value itu sebesar 0,61695
Ia menunjukkan bahwa pembagian data tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil klasifikasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variasi performa model lebih banyak dipengaruhi oleh algoritma dibandingkan dengan preposition maupun subset data. Nah, yang ketiga ini adalah pembanding dengan RAL, yaitu sebagai pembanding dilakukan analisis menggunakan rancangan acak lengkap, yaitu yang tidak mengontrol preposition dan subset data. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa faktor algoritma yang tidak signifikan terhadap nilai error pada RAL lebih besar dibandingkan dengan RBSL. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa RAL ini adalah seluruh varian langsung yang masuk ke dalam error sehingga model menjadi lebih sensitif terhadap perubahan data. Sedangkan em, Sedangkan apa tuh RBSL adalah varian varian preprocessing dan subset data dapat dikontrol sehingga pengaruh algoritma itu dapat diamati lebih secara objektif. Nah, dengan demikian RBLS rancangan bujur Sankara Latin ini memberikan hasil evaluasi yang lebih stabil dan lebih dikontrol dibandingkan dengan RAL. Nah, untuk pembahasannya yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma klasifikasi merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan performa model fake news detection. Nah, perbedaan performa ini antara algoritma dapat dijelaskan melalui karakteristik masing-masing metode machine learning. Lalu, Nevin Bayes ini Event bias ini menggunakan pendekatan probabilistik yaitu mengasumsi independensi antara fitur. Nah, SFM ini bekerja dengan mencari yaitu optimal untuk memisahkan dua kelas secara maksimal. Sedangkan regresi logistik ini menggunakan pendekatan probabilistik berbasis fungsi logistik yang lebih stabil untuk menangani data dimensi dengan hasil yaitu TFIF. Nah, sementara yaitu faktor preprocessing yaitu tidak menunjukkan pengaruh signifikan karena representatif repre- representasi TFIF ini sudah cukup kuat yaitu dalam menangkap informasi penting dari teks. Nah, penggunaan penggunaan rancangan bujur sakaratin ini dalam penelitian ini yaitu memberikan pendekatan eksperimen yang lebih sistematis karena mengontrol dua sumber yaitu varian sekaligus sehingga evaluasinya itu menjadi lebih objektif. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa algoritma klasifikasi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap performa model fake news detection. Sementara itu, variansi proposition dan subset data tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil klasifikasi. Nah, penelitian ini juga untuk menunjukkan bahwa rancangan bujur Sankara Latin ini mampu mengontrol eksperimen yang lebih baik dibandingkan dengan RAL karena dapat mengendalikan dua sumber variansi sekaligus. Secara keseluruhan, performa model klasifikasi fake news ini lebih dipengaruhi oleh pemilihan algoritma dibanding dengan propagation maupun pembagian data. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mbak bisa ini membahas tentang machine learning sebagai perlakuannya yang paling apakah dari pembagian data berpengaruh terhadap machine learning. Bahkan tadi juga ada perbandingan dengan RAL. Itu juga seperti yang saya tahu itu RBSL itu lebih terkontrol daripada RAL. Itu dari penanggap itu Mbak Aurel dipersilakan untuk menanggapi atau bertanya. Oke, Lil. Isa, aku mau nanya, mengapa menggunakan akurasi dan F1 score?
Oh, oke. Makasih Aurel atas pertanyaannya. Itu tuh karena akurasi itu kayak digunakan untuk mengukur nih ketepatan antara klasifikasi nih. Klasifikasinya ini tuh secara umum. Nah, kalau sedangkan F1 score ini digunakan untuk kayak melihat nih apakah udah seimbang atau belum antara uh, precision dan recall yaitu sehingga itu setelahnya yaitu dievaluasi. Nah, dievaluasi model ini menjadi lebih yang kom- komprehensif gitu loh, kayak lebih optimal gitu. Gitu. Apakah sudah menjawab? Sudah, sudah. Terima kasih, Sa. Oke. Baik, Dari Aura terima sudah. kasih. Sekian dan terima kasih semuanya. Selanjutnya dari presenter selanjutnya Benigno Utama Dilakukan sahamnya dan di sesi akhir nanti akan diadakan absensi ya teman. Jadi jangan langsung keluar. Dan sebagai penanggap yaitu Salva Putri Lestari kepada Benigno Utama Dilakukan. Oke, baik. Apakah suaraku sudah terdengar? Sudah terdengar jelas. Oke, baik. Terima kasih, Mas Kolil. Baik, baik teman-teman. Jadi untuk proyek kali ini saya menganalisis efektivitas kebijakan moneter terhadap aktivitas pasar saham dengan pendekatan rancangan bujur sangkar Latin dalam mengontrol volatilitas dan harga komoditas. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, jadi seperti yang kita seperti yang kita ketahui, di pasar saham, volume perdagangan adalah denyut nadi yang menunjukkan seberapa liquid dan aktifnya para investor. Nah, secara teori ekonomi, tingkat keramaian ini sangat dikendalikan oleh suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Namun di dunia nyata, efek suku bunga ini seringkali terganggu atau bias oleh kepanikan pasar yang kita sebut sebagai volatilitas atau VIX atau volatility index. Nah, serta fluktuasi harga komoditas global seperti minyak mentah. Nah, selama ini penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan pendekatan regresi atau time series. Gap metodologis inilah yang saya isi. Penelitian ini menawarkan pendekatan eksperimen semu, yaitu menggunakan rancangan bujur sangka Latin atau RBSL untuk memblokir kebisingan dari fix dan harga minyak, sehingga kita bisa melihat efek murni dari suku bunga. Nah, kita lanjut ke rumusan masalah. Jadi, untuk rumusan masalahnya sendiri ada tiga. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan saham yang signifikan di antara berbagai tingkat suku bunga? Lalu yang kedua, apakah kondisi volatilitas pasar dan fluktuasi harga minyak bumi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variasi volume perdagangan saham? Lalu yang ketiga, strategi kebijakan suku bunga manakah yang secara statistik menghasilkan aktivitas pasar paling optimal? Lalu ada tujuan dari penelitian itu sendiri adalah menjawab dari rumusan masalah yang tadi. Yang pertama ada menguji secara eksperimental pengaruh tingkat suku bunga terhadap volume perdagangan saham pada bursa Nasdaq. Lalu yang kedua, mengevaluasi efektivitas penggunaan desain RBSL dalam mengontrol variabel volatilitas dan harga komoditas sebagai faktor pengganggu. Lalu yang ketiga ada memberikan landasan bukti statistik bagi pengambil kebijakan dan investor mengenai respon likuiditas pasar terhadap perubahan instrumen moneter. Lalu untuk manfaat penelitian sendiri adalah penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis berupa demonstrasi penerapan ilmu statistika terapan, yaitu dalam kasus ini adalah rancangan percobaan dalam domain finansial yang kompleks. Oke, untuk metodologi penelitian sendiri, desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu berbasis rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL berukuran 3x3. Nah, untuk rumus umumnya seperti ini. Dan kita lanjut ke sumber datanya. Untuk sumber datanya sendiri, yaitu data mengambil dari data sekunder historis berskala harian yang merangkum indikator pasar modal dan makroekonomi Amerika Serikat selama rentang periode awal tahun 2010 hingga akhir tahun 2024. Data mentah diperoleh melalui repositori publik Kaggle dengan sumber asli merupakan gabungan penarikan APA dari Yahoo Finance dan Federal Reserve Economic Data atau FRED.
Untuk variabel-variabel utama yang diekstraksi untuk analisis ini meliputi ada yang pertama volume, total volume transaksi saham harian di bursa Nasdaq sebagai variabel respon asal, lalu dengan dari data CBOE volatility index harian sebagai faktor baris, lalu ada harga oil atau sebenarnya ini adalah minyak mentah, harga penutupan harian kontrak minyak mentah WTI di West Texas Intermediate dalam USD sebagai faktor kolom. Lalu yang keempat ada interest rate, tingkat suku bunga acuan harian dalam presentasi sebagai faktor pelakuan. Nah, untuk total observasi awal sebelum dilakukan pemrosesan atau pre-processing berjumlah 3.914 data harian yang terekam secara bersih tanpa adanya missing value. Kita lanjut ke pre-processing data. Untuk pre-processing data itu ada 3 langkah yang kita lakuin. Nah, untuk semua ini saya melakukan menganalisisnya melewat Python. Jadi yang pertama ada transformasi data respons, nilai variabel volume yang memiliki rentang varian yang sangat besar, ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural, menjadi variabel log volume. Nah, untuk yang kedua ada diskritisasi atau binning, variabel independen yang merupakan angka desimal kontinu diubah menjadi data kategorikal berkelompok. Nah, untuk contohnya itu yang fix dibagi menjadi 3, ada fix rendah, fix sedang, dan fix tinggi. Lalu ada oil dibagi menjadi minyak murah, minyak normal, dan minyak mahal. Lalu yang ketiga ada interest rate dibagi menjadi bunga rendah, bunga sedang, dan bunga tinggi. Lalu ada yang ketiga agregasi sel matrix. Dari 27 probabilitas kombinasi sel yang terbentuk, nah, data disaring lalu dikelompokkan. Nilai-nilai rata-rata dari log volume dihitung untuk setiap persilangan kondisi. Untuk selanjutnya diekstraksi tepat 9 kombinasi spesifik, 9 sel yang posisinya membentuk pola matriks ortogonal rancangan bujur sangka Latin, di mana setiap perlakuan suku bunga hanya muncul 1 kali pada setiap baris fix dalam setiap kolom harga minyak. Selanjutnya kita lakukan analisis statistik. Untuk karena kita lakukan analisis statistik, jadi kita pertama adalah merumuskan hipotesis. Jadi untuk hipotesis H0-nya sendiri yaitu tidak terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan saham yang signifikan antar tingkat suku bunga. Lalu untuk H1-nya terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan saham yang signifikan terhadap pada minimal satu tingkat suku bunga. Untuk tingkat signifikasi yang digunakan adalah 0,05 taraf atau 95%. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kita lanjut ke bab 3 hasil dan pembahasan. Dari setelah kita masukkan kode-kodenya, itu didapat hasil sebagai berikut. Yang pertama ada matriks data rancangan bujur sangka Latin. 3x3, ini untuk data matriksnya itu ada yang kategori fix, kategori oil, kategori bunga. Sama untuk nilainya kita lihat di rata-rata log volume. Nah, dapat kita lihat dari ketiga ini kita lihat fokus ke dalam bunganya nih, karena kita mau nyari tentang bunganya. Nah, kita lihat bahwa bunga rendah itu cenderung dia memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibanding yang lain. Seperti yang dalam pertama ini yang fix rendah semua, itu kita lihat bahwa fix rendah atau minyaknya itu nggak terlalu berpengaruh terhadap bunga. Sama yang kedua juga seperti itu. Kita lihat bahwa bunga rendah itu yang pertama ada 14,859 sekian. Habis itu yang kedua itu yang bunga rendah 15,341,543. Nah, kalau kita bandingkan yang lain itu kan lebih jauh di bawahnya dari bunga rendah seperti itu. Cuman kalau kita lihat lagi di bunga rendah yang terakhir yang fixnya tinggi itu terdapat pengaruh nih. Jadi dia nggak terlalu tinggi tapi di tengah-tengah seperti itu. Nah, untuk hasil uji variansnya seperti ini. Jadi yang didapat itu kalau dilihat dari suku bunganya ya F-nya itu 5,0384 dan untuk P value yang didapat itu 0,165 sebenarnya. Ini sebenarnya saya tulis jadi lebih besar dari alfanya. Jadi H0-nya diterima harusnya. Jadi kita lanjutin ke uji Tukey. Nah, setelah diuji Tukey, ternyata suku bunga setelah dicek tuh P value-nya 0,165 itu kurang dari lebih besar dari sama dengan 0,05, otomatis H0 diterima dan suku bunga tidak berpengaruh signifikan. Seperti itu. Lalu untuk pembahasannya, kesimpulannya pengaruh signifikan. Bentar. Ya, jadi ini ada kesalahan kesimpulan ya teman-teman. Jadi untuk pengaruh signifikannya nggak terlalu signifikan suku bunga, terus kestabilan terhadap faktor eksternal
faktor pengganggu berupa tingkat volatilitas pasar dan fluktuasi harga minyak tidak berpengaruh signifikan. Ya, itu nggak terlalu berpengaruh. Terus sama yang terakhir ada efektivitas metodologi RBSL. Penggunaan desain RBSL terbukti efektif dalam literatur finansial. Metode ini bisa mengisolasi dan menetralisir distorsi atau noise dari kondisi makroekonomi global yang fluktuatif. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk lampirannya. Dan yang terakhir, ini untuk daftar pustaka. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Wali. Baik, terima kasih Mas Benigno. Ini membahas tentang harga saham Amerika Serikat yang dimana tadi mengatakan rendah sedang tinggi sebagai perlakuannya. Ini menarik karena biasanya kalau ekonomi bagus itu ekonomi biar bagus harga bunga rate-nya harusnya rendah. Karena jika rendah biasanya para perusahaan ingin meminjam uang lebih banyak dan jika mereka meminjam uang lebih banyak berarti akan banyak lapangan pekerjaan yang akan terbuka karena mereka bisa menggunakannya untuk beli mesin atau melakukan ekspansi bisnis. Dan dari penanggap yaitu Salva Putri Lestari, silakan untuk menanggapi atau bertanya. Bentar ya, tadi aku sempat ketinggalan di pembahasan karena jaringanku lagi error. Sebentar. Aku benar-benar ketinggalan di pembahasan. Gimana? Oke, oke. Coba tak tak saya screen lagi ya. Mungkin bisa dilihatin kesimpulannya juga gak apa-apa. Mau ku baca bentar. Oke, sebentar. Udah kelihatan belum? Udah. Oke. Dio, untuk pertanyaanku, menurut pendapatmu, apa keterbatasan
selama penggunaan RPSL dalam studi keuangan yang kamu teliti ini. Nah, datanya sangat dinamis dan eh, keuangan modern yang datanya sangat dinamis dan kontinu. Oke, oke. Berarti untuk pertanyaannya keterbatasan tentang karena dinamisnya sama karena data yang terlalu terlalu apa ya, terlalu datanya tuh nggak angka yang pasti kayak continue itu ya. Dan kan kebanyakan Mm-mm. mungkin apa tuh namanya penelitiannya eh, tentang pertanian atau perkebunan. Nah, ini kan tentang keuangan modern. Nah, keterbatasannya itu apa? Jadi kalau keterbatasannya sendiri, kalau yang menurutku ya, itu tuh dari ini aja sih apa kita harus preprocessing datanya harus lebih lebih banyak. Kayak misal data yang awalnya data kontinu itu kita kan jadiin kategori, otomatis kita eh datanya itu kita kelompokin dari data yang tengah itu kita masukin data yang kayak tadi contohnya. Bentar, aku naikin dulu. Udah kelihatan belum ya? Masih di kesimpulan sih. Belum. Oh, kalau ini Udah. udah. Nah, itu jadi paling lebih ribet di ininya aja sih apa namanya? Di pengelompokannya kayak yang kalau kita lihat datanya itu kan dia rentang pakainya. Jadi yang pada diskritisasi atau biddingnya itu kita lebih lebih banyak programnya lah gitu. Kurang lebihnya gitu. Sama sisanya yang lain tuh paling karena datanya terlalu yang lebar, kadang ada beberapa yang makanya yang di akhir itu ada kesimpulan yang salah sama dari hasil sama kesimpulanku tuh salah. Kurang teliti aja sih paling. Kurang lebih seperti itu. Sama mungkin karena eh, di sebelumnya kita belum pelajarin, jadi kadang aku ada beberapa hal yang belum belum tentu belum tahu pasti ini benar apa enggak ya. Mungkin kalau misal ada masukan dari Pak Walid bisa ditambahin juga kurang lebih seperti itu. Apakah sudah menjawab, Salva? Oke. Udah. Makasih, Dio. Oke. Dari teman-teman lain, apakah ada yang ya tahu bertanya? Jika tidak ada, kita akan langsung ke absensi. Sebelumnya terima kasih kepada para presenter hari ini dan para penanya atau penanggap untuk sesi absensi akan dilanjutkan oleh dan saya Rama Pradito. Oke, Pada langsung aja di absensi. Em, Benigno ada, Salva ada, Bintang, Hadir. Pisca, Hadir. Ayu, Hadir. Aurel, Hadir. Ajeng, Mas, Ikil, Gina, Hadir. Maulana, Gina hadir. hadir Panji, nggak ada, Galih, lagi ke kamar mandi dia barusan izin. oke, Taufik, Hadir. Adel, Adelia, nggak ada, oke, terus
Aisyah, Hadir. Nisa, Hadir. Alisna, Kanaya, Hadir. terus Rizky, Hadir. Rasiha Hukma, Hadir. oh. Alvera, Hadir. Irfan, Hadir. Nadine, Nadine ada ya? Aina ada. Hadir, hadir. Dimas Pasya, Hadir. Dimas Hani, Hadir. Aska, Hadir. Syata, Hadir. Salis, Hadir. oke, Karisa, Hadir. Isa ada, Hadir. Alfa ada, Abdillah Latif, Hadir. terus Rahajeng, Hadir. Aron, Hadir, Pak. Afrodiva, Hadir. Muharima, Hadir. Bahar, Hadir. Ibar, Hadir. Febriana, Hadir. Lulu, Hadir. Rika, Hadir. Zahra, ada. Hadir. Saya, Rama, oke. Muhammad Khalilullah, Adinda, Hadir. Hadir. Kristina, Kristina Claudia Bata, wah, ada ya. Hadir. Oke, Abdullah Azam, Hadir. tadi yang belum ada Adel, Hadir. oke, biar semua berarti. Terus langsung ditutup aja. Ya, terima kasih teman-teman semua. Sudah langsung saya end ya. Thank you. Recording.